Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita akan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmatnya dapat menyimak video saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Hari Ahmad Prihatin, NIM 2012-11160. Saya dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam atau KPI dari kelas 2E IAIN Surakarta. Dalam video kali ini saya akan membahas materi tentang kewajiban menyampaikan Al-Quran dalam berdakwah meski hanya satu ayat. Materi ini berasal dari buku Bapak Sarbini Damai selaku dosen pengampu hadis dakwah. Dari tampilannya buku ini terlihat menarik, mulai dari cover sampai layoutnya. Buku ini memiliki 9 bab dengan 170 halaman yang diterbitkan di FUD Express. Oke, kita langsung saja masuk pada materi. Keberadaan dakwah sangat urgen dalam Islam. Antara dakwah dan Islam tidak dapat dipisahkan yang satu dengan yang lainnya. Sebagaimana diketahui, dakwah merupakan suatu usaha untuk mengajak, menyeru, dan mempengaruhi manusia agar selalu berpegang pada ajaran Allah guna memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Usaha mengajak dan mempengaruhi manusia agar pindah dari situasi yang satu ke situasi yang lain. Setiap muslim diwajibkan menyampaikan dakwah Islam kepada seluruh umat manusia, sehingga mereka dapat merasakan ketentraman dan kedamaian. Dakwah dalam arti luas adalah kewajiban yang harus dipikul oleh setiap orang Islam atau Muslim. Tidak boleh seorang Muslim pun menghindarkan diri dari aktivitas dakwah. Dakwah dalam arti amar ma'ruf nahi mungkar adalah syarat mutlak bagi kesempurnaan dan keselamatan hidup masyarakat. Ini adalah kewajiban manusia yang memiliki kodrat fitrah sebagai social being atau makhluk sosial, dan kewajiban dakwah ini tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dari segi bahasa atau etimologi, kata dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a yad'u dakwatan, yang berarti ajakan, seruan, panggilan, atau undangan. Ada sebuah hadis Nabi yang berbunyi, Hadatsana Abu Asimi Ad-Dohak Ibnu Mahladi Ahbarona Al-Auza Hadatsana Hasanubnu Atiyati an Abi Kapsata an Abdillah ibnu Umar wa Nabi sallallahu alaihi wasallam baliu ani walau ayata wa hadisu an bani Israila wala kharaja waman kadzaba alayya mutamida falyatabawa maq'adahu min nari, yang artinya,
telah bercerita kepada kami, Abu Asim ad-Dhahak bin Makhlad telah mengabarkan kepada kami, Al-Auza'i telah bercerita kepada kami, Hasan bin Atiyah dari Abi Kabsyah dari Abdullah bin Amru bahwa Nabi SAW bersabda, sampaikanlah dariku satu ayat, ceritakanlah apa yang kalian dengar dari Bani Israel dan itu tidak apa. Dan siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, maka bersiap-siap menempati tempat duduknya di neraka. Hadis Sahih Bukhari nomor 3202. Maksud dari hadis ini memuat 3 pesan, yaitu yang pertama, sahabat diminta menyampaikan penjelasan Rasul kepada yang tidak hadir atau tidak mendengar dari Rasul, agar mereka juga tahu apa penjelasan dari Rasul. Meski seorang sahabat hanya mendengar satu ayat, tapi kalau ayat itu tidak diketahui orang lain, maka sampaikanlah. Yang kedua, hadis di atas mengabarkan info yang disebar itu bukan hanya dari Rasul, tetapi juga dari Bani Israel. Hadis ini sesungguhnya mengajarkan kita tentang pentingnya memberikan keseimbangan info. Mentang-mentang tidak suka dengan kelompok tertentu, maka dalil bantahan mereka disembunyikan. Ini tidak benar, karena info dari Bani Israel, kata Nabi, tidak mengapa diceritakan sebagaimana para sahabat menceritakan penjelasan ayat dari Nabi. Disinilah tingginya muatan moral dari Nabi masalah penyebaran informasi ini. Yang ketiga, ada satu larangan dalam hadis di atas, yaitu kita jangan bohong atas nama Rasul atau mengada-ada cerita bahwa Rasul bilang begini dan begitu, padahal itu tidak benar. Melakukan dusta atas nama Rasul dijamin akan masuk neraka, seperti disebutkan dalam bagian akhir hadis di atas. Membaca teks lengkap dan memahami konteks serta membaca syarh hadis tersebut, maka kita akan memperoleh pemahaman yang menyeluruh bahwa hadis di atas bukan bermakna boleh berdakwah, apalagi mengeluarkan fatwa cuma dengan modal satu ayat. Menyampaikan berita atau info tidak sama dengan menyampaikan kandungan atau tafsir ayat Al-Quran. Ibaratnya bagian humas dengan bagian litbang itu jelas berbeda. Tentang anjuran untuk berdakwah dalam Al-Quran juga ada. Quran Surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasanati wajadilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu biman solaan sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pembelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Ada beberapa pedoman dalam berdakwah yang perlu diperhatikan, antaranya 1. Dakwah lebih banyak berorientasi pada materi yang diajarkan. Yang kedua, dakwah hendaklah dilakukan dengan hikmah. Yang dimaksud hikmah di sini adalah hendaklah dakwah berisikan ilmu pengetahuan yang mampu mengungkap faedahnya untuk kepentingan dan kesejahteraan manusia. Yang ketiga, dakwah hendaknya dilaksanakan dengan mau'idah hasanah, lemah lembut, dan dengan cara yang baik, dan tidak menimbulkan kegelisahan dan ketakutan,
karena merasa dipaksa. Keempat, bila dalam dakwah terjadi perdebatan atau bantahan dengan kaum musyrikin atau ahli kitab, maka hendaklah menjawab bantahan mereka dengan bantahan yang baik. Yang kelima, serahkan segala usaha dan perjuangan kepada Allah. Yang keenam, dakwah hendaknya dilaksanakan dengan cara berulang-ulang dan tidak boleh berhenti karena mengalami hambatan, gangguan, ataupun rintangan. 7. Pemberian dakwah harus berwibawa. Jangan sampai ada anggapan bahwa dia yang berdakwah sama saja dengan mereka yang dakwahi. Nomor 8. Pemberian dakwah harus memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan ilmu yang luas, sehingga tidak membosankan dan tidak menimbulkan prasangka buruk bagi para pendengarnya. Nomor 9. Pemberi dakwah harus mempunyai kesehatan fisik dan mental.